Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Niken Peniwardani, Sarjana Teknik Magister Teknik selaku pengawas kita. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Santoso Haryadi, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Yayasan Perwakilan Pendidikan 17 wilayah Kediri. Kemudian Ibu Lulu Nadifah Budiarti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala SMK YP 17 Pare. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah di mana pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk observasi kepala sekolah Hajar Lulu Nadifah Budiarti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen di SMK YP 17 Pare. Sholawat dan salam selalu kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung nanti pada kesempatan hari ini kita di sini untuk bersama-sama menyaksikan presentasi dari ibu kita sebagai bentuk dari kegiatan observasi kepala sekolah. Tidak berpanjang kata, langsung waktu sepenuhnya. Harus ada. Waktu nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu dulu. Namun sebelumnya mohon nanti kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk menyimak dengan harapan akan ada respon, respon dari panjenengan itu baik berupa pertanyaan, mungkin sanggahan ataupun tambahan, untuk diharapkan partisipasi aktif dari panjenengan semua. Terima kasih. Langsung waktu saya persilahkan kepada monggo Ibu dulu untuk memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Niken Peniwardani, STMT, Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang saya hormati pula Bapak Insinyur Haji Santoso Haryadi, SPD, selaku Ketua Yayasan Pendidikan 17 Perwakilan Wilayah Kediri. Bapak Ibu staf yang berbahagia, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di kegiatan observasi kepala sekolah pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah program sekolah yang akan kita laksanakan pada tahun 2025, yang ini sudah merupakan hasil program kita bersama sebagai staf dan juga tim pengembang sekolah sudah merumuskan program-program sekolah ini yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program kita ini bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, saya tetap juga membutuhkan masukan ataupun tambahan apabila dalam program-program sekolah kita nanti ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Oke. Baik, akan saya mulai, yaitu ini program sekolah berbasis data. Jadi program sekolah yang kita susun adalah berbasis data. Dari mana data tersebut adalah dari hasil rapor pendidikan yang sudah ada. Sehingga ketika kita membuat program itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan
apa kondisi real di sekolah kita, apa yang masih perlu kita benahi, apa yang perlu kita tingkatkan, itu real berbasis dengan data, yaitu rapor pendidikan kita. Yang pertama, pada kemampuan literasi, nilai rapor pendidikan ini sudah masuk kategori baik, yaitu peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, capaiannya naik dari tahun sebelumnya. Jadi ketercapaian dari tahun sebelumnya itu dalam kategori yang tercapai. Demikian pula juga dengan kemampuan numerasi, itu juga dalam rapot pendidikan sudah masuk kategori baik, naik, maksudnya peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, naik sebesar 13,34 dari tahun 2023. Nah, pada poin yang A3 pada karakter siswa, itu nilai rapot pendidikannya masuk kategori baik, namun nilai ini masuk kategori yang turun. Meskipun dalam rapot pendidikan itu masuk kategori baik, tapi turun dari tahun sebelumnya, ada turun 1,86 dari tahun 2023. Nah, ini yang patut menjadi perhatian kita bersama. Sedangkan penyerapan lulusan SMK itu masuk kategori baik, capaiannya naik menjadi naik sebesar 27,35 dari tahun 2023. Ini yang tetap akan berusaha untuk kita pertahankan, kalau bisa tetap akan kita tingkatkan penyerapan lulusan SMK kita, keterserapan dalam dunia industri. Kemudian kualitas pembelajaran masuk kategori sedang, ya, dan ini capaiannya itu turun. Jadi dalam rapot pendidikan ada capaian naik, ada yang turun termasuk karakter dan juga kualitas pembelajaran. Ini yang perlu mendapat perhatian kita sehingga program sekolah kita laksanakan berdasarkan data yang sudah ada pada rapot pendidikan tersebut. Kemudian dalam indikator iklim keamanan satuan pendidikan masuk kategori baik, capaiannya turun. Iklim keamanan satuan pendidikan turun, sehingga ini juga menjadi perhatian. Iklim kebinekaan ini kategori baik, capaiannya naik. Link and match dengan dunia kerja ini masuk kategori sedang, perbandingan capaian lalu tidak tersedia. Nah, link and match dengan dunia kerja ini memang belum tercapai ya, tapi kita sudah berupaya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan beberapa kerjasama dengan dunia industri. Kita melakukan MOU diantaranya dengan Malang itu Ubik, dan juga dari yang baru saja ini dengan Magetan itu Putri ya, itu namanya lupa saya, itu juga link and match dengan dunia kerja. Kemudian pada indikator yang berikutnya, partisipasi warga satuan pendidikan ini kategori sedang, capaiannya itu turun. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu ini yang masih masuk pada nilai kurang. Capaiannya, meskipun capaiannya naik dari tahun sebelumnya, namun di sini pada nilai rapot pendidikan masih tertera nilainya kurang. Ini berarti tolong diulangi tadi Pak Abi, yaitu pemanfaatan sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah ini bukan hanya guru, tetapi juga siswa dan juga termasuk masyarakat. Dalam hal ini orang tua siswa itu juga perlu kita hadirkan, kita libatkan untuk ikut serta dalam memberikan masukan ataupun sumbangsih terkait dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya ini, guru, siswa, komite maupun orang tua. Ini yang nantinya akan menjadi program kita, Bu Niken. Lanjut. Program dan jadwal kegiatannya, Bapak Ibu. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Ada peningkatan kompetensi guru, itu didanai oleh BOS. Itu kita jadwalkan itu pada TW2, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juni dalam bentuk workshop itu. Kemudian kualitas peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, TU dan karyawan
itu sudah kita laksanakan Bu Niken, yaitu Januari tanggal 17 kemarin kita melaksanakan peningkatan kompetensi TU dan karyawan itu di Batu. Jadi meliputi ada semacam kegiatan-kegiatan yang kita melibatkan juga dari ada tutornya, sehingga itu kemampuan, kekompakan dan peningkatan kompetensi dari TU dan karyawan, bahkan sampai tenaga kebersihan maupun tenaga security, itu semua kita berikan semacam tambahan kompetensi, peningkatan kompetensi untuk mereka. Kemudian penyusunan CP, TP, ATP dan modul ajar itu juga kita agendakan, jadwalnya tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2025. Ini juga semacam workshop begitu, Ibu. Kemudian tadi untuk sumber dananya Bu, kalau yang peningkatan guru dan penyusunan CP ini dari BOS, kalau yang peningkatan kompetensi tenaga kependidikan tadi kita ambilkan dari partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah uang komite. Oke. Kemudian nomor 2, indikator kualitas pembelajaran, pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi di sini ada kombel Bu. Untuk itu yang ini penanggung jawabnya adalah Pak Arif selaku Wakakurikulum, didanai BOS itu setiap bulan. Nah, kemudian ada kegiatan MGMP Kabupaten, itu setiap guru mapel itu saya mewajibkan guru mapel saya itu aktif dalam kegiatan MGMP sesuai dengan mapel masing-masing, dan ini juga dilaksanakan setiap bulan. Ini didanai oleh Komite Partisipasi Masyarakat. Lanjut Pak Abi. Nah, ini contoh kegiatan peningkatan kompetensi guru yang kita laksanakan Bu. Kita melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru itu juga dengan narasumber yang memang kita datangkan baik dari dalam maupun dari luar, tapi kebanyakan dari luar Bu. Langsung misalnya tentang ini apa itu kegiatan itu Bu, IT ya, tentang penyusunan mungkin media pembelajaran. Kemudian itu langsung kita praktisi yang berkompeten tentang itu. Lanjut. Pada indikator link and match dengan dunia kerja, program kegiatannya adalah penyusunan kurikulum didanai BOS pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli. Kemudian pengembangan pembelajaran berbasis proyek P5 itu pada tanggal 7 sampai dengan 11 Januari. Ini sudah berlangsung ya ini ya. Kemudian pembelajaran terkait budaya kerja itu 21 sampai dengan 26 April 2025. Wakahumas ini yang sebagai penanggung jawabnya. Ya, kewirausahaan. Ya. Kemudian yang berikutnya indikator link and match dengan dunia, masih dengan indikator ini, kegiatan pemagangan guru dan atau peserta didik di industri. Kami sudah secara periodik bahkan secara terus-menerus Bu Niken, kita memagangkan guru kita. Guru-guru sementara masih guru produktif yang kita magangkan ke Dudi. Waktunya bervariasi dari 2 minggu sampai 1 bulan. Itu ini penanggung jawabnya Kaprok, karena memang masih untuk guru produktif Bu. Masih guru produktif. Kemudian pengembangan kerjasama industri MOU dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK, sama ini juga penanggung jawabnya masih Kaprok. Dan sebenarnya ini pun juga bisa kita danai dengan BOS, namun kita memang sudah dana BOS itu sudah untuk mendanai sekian banyak kegiatan, sehingga ini kita ambilkan dana dari Parmas. Kemudian penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK itu kita agendakan tahun yang akan datang itu pada bulan Juni hingga Desember tahun 2025. Kalau di situ tertulis Januari 2025 ini, kemarin kita itu mulainya bulan September, itu selesainya bulan Januari Bu, sehingga masih masuk ke dalam tahun 2025. Oke.
Lanjut Pak Abi. Ini contoh foto-foto kegiatan kita PKL Bu. PKL kita itu sudah kita sesuaikan dengan betul-betul industri yang kompatibel, yaitu kalaupun harus keluar kota juga kita lakukan Bu. Ada yang ke Malang, itu ke yang tadi Dudi yang kita hadirkan tadi dari CIO, itu anak-anak kita jurusan animasi juga PKL di sana, di kawasan ekonomi kreatif. Juga ke BPMPV BOE itu untuk jurusan TSM dan juga jurusan akuntansi. Dan ini kita juga masih melakukan lobby untuk kegiatan PKL yang nantinya akan dilaksanakan bulan Juni. Itu sudah beberapa kaprok sudah langsung melakukan lobby dengan evaluasi kegiatan PKL yang kita laksanakan bulan September sampai dengan Januari kemarin yang efektif dan masih bisa kita lanjutkan untuk tahun berikutnya, langsung kita lobby pada saat sekarang Bu. Contoh di animasi di CIO, kemudian TSM ada yang di BOE, kemudian akuntansi, kemudian yang di Nganjuk itu jurusan animasi. Nah, itu juga kita evaluasi kegiatan PKL mana yang efektif, betul-betul sesuai dengan kompetensi siswa, itu kita lanjutkan. Jika memang ada yang mungkin oh ini lebih baik, itu kita skip, kita cari studi yang lain. Oke. Lanjut pada indikator keamanan satuan pendidikan yang tadi nilainya turun, itu kita programkan, yaitu penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat aditif atau narkoba. Ini penanggung jawabnya adalah UIN selaku wakil kesiswaan. Itu jadwalnya pada bulan Februari dan Agustus. Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu juga sama Bu. Itu Satgas anti kekerasan. Di sini ada kita bentuk Satgas anti kekerasan. Sepertinya koordinatornya Pak Ayub nih. Pak Ayub nih. Yang dulu. Yang dulu Pak Ayub. Yang tahun 2025. Oh Pak Angga. Oh berganti. Berganti Pak Angga Bu, saya lupa Bu, saking banyaknya. Ya, Februari dan Agustus. Oke. Kemudian penerapan program pencegahan perundungan. Ini juga Satgas ramah anak. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak. Ini juga sama, semuanya kita anggarkan dari dana BOS. Itu pelaksanaannya, jadwalnya itu rata-rata di bulan Februari dan Agustus 2025. Kemudian masih iklim keamanan satuan pendidikan, penyusunan perencanaan program satuan pendidikan. Ini tim pengembang, ini yang ketuanya Ibu Tri, yaitu di TW1 dan TW3 pada bulan Januari dan Juli. Peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, peningkatan kompetensi kepala sekolah ini kita melaksanakan kegiatan, ada MKKS, kemudian juga ada yang sesuai dari jadwal dari cabang dinas, itu secara periodik Bu. Kalau MKKS itu setiap bulan kita melaksanakan pertemuan. Nah, itu kita danai menggunakan dana BOS dan juga komite. Ya. Kemudian pelaksanaan PPDB. Ini pada bulan Januari sudah kita mulai Bu Niken, tanggal 6 kemarin kita sudah buka sampai dengan nanti menjelang ajaran baru tanggal 7, dan alhamdulillah kita bagi 3 gelombang dengan target kita mentargetkan 15 rombel. Saat ini pendaftar sudah 200 lebih. Mudah-mudahan ini kita bisa mencapai jumlah yang mencapai apa yang kita targetkan dengan kualitas yang kita harapkan. Oke. Kemudian pemeliharaan prasarana lahan bangunan dan ruang itu didanai oleh BPOPP Bu, dan juga komite. Itu penanggung jawabnya langsung oleh Wakasarpras Pak Joko. Itu setiap triwulan itu selalu kita laksanakan Bu, dan ini sudah kita tuangkan dalam bentuk RKAS-nya sudah, setiap triwulan. Lanjut Pak Abi. Review RKT dan penyusunan RKAS ini sudah kita laksanakan, Bu Niken. Lanjut. Karakter tadi yang mengalami nilai turun dari tahun sebelumnya Bu. Jadi program kegiatan kita adalah program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa, LDKS. Jadi kegiatan karena karakter itu harus kita bangun untuk siswa,
Jadi setiap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler saya berharap semuanya ada peningkatan kualitas, sehingga karakter siswa pun juga terbentuk dari situ. Contoh nyata adalah kegiatan pembinaan kesiswaan, kepemimpinan siswa LDKS itu juga ada kita diklatnya. Jadi kita datangkan narasumber dari luar untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Bu, ekstrakurikuler. Contoh Paskibra, kemudian ada Pramuka, PMR, apalagi Bu, Paski, PKS, semuanya kita laksanakan pembinaan sehingga anak-anak yang tergabung dalam kegiatan itu bisa meningkat, termasuk juga karakternya. Ini juga LDKS itu yang sasarannya adalah seluruh anggota OSIS, juga seluruh ketua kelas 10 itu juga kita laksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa ini selama 2-3 hari dengan narasumber yang betul-betul kita berstandar gitu, berstandar nasional. Ini penanggung jawabnya langsung Bu Win, semuanya ini mulai dari LDKS, MPLS, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR ini semua didanai dengan BOS dengan penjadwalan yang sudah tertera itu. Kemudian ada juga Bu kegiatan ekstrakurikuler yang lain, jurnalis, PKS, Paskibra, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga itu seluruh cabang olahraga yang memungkinkan untuk kita adakan di sini, basket, futsal, kemudian bela diri, kemudian apalagi voli, aeromodeling, itu semua kita fasilitasi, semuanya didanai oleh BPOPP dan juga Parmas. Yang terbaru ada ini life skill yaitu menjahit. Alhamdulillah ini ekstrakurikuler baru namun peminatnya luar biasa. Makanya saya guyoni buin buka jurusan tata busana karena ternyata ekstrakurikuler menjahit ini tidak hanya diminati oleh siswi tapi ternyata juga siswa ya ada Bu. Nah gitu. Makanya kemarin juga kita anggarkan untuk penambahan alat seperti mesin jahit. Oke. Lanjut Pak Abi. Ini masih karakter Bu, pelaksanaan lomba kompetensi siswa yang sekarang ini sudah dimulai ya, pelatihannya nanti akan kita dibuka sebentar lagi tingkat cabang dinas dulu, yaitu pada tanggal 17 nanti akan dibuka dan itu pelaksanaan tanggal 17 sampai dengan 26 Februari tahun 2025. Ini kita danai dari BPOPP dan juga Parmas, penanggung jawab langsung dari Bapak Ibu Kapro. Untuk 5 konsentrasi keahlian di SMK YP 17 Pare, kelima-limanya saya berangkatkan untuk lomba kompetensi siswa tingkat cabang dinas. Mudah-mudahan ini bisa lolos ke tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin. Pelaksanaan lomba LKS itu ini yang tingkat provinsi. Yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa lolos sehingga nanti pelaksanaannya di bulan April itu sudah kita anggarkan. Kemudian pelaksanaan lomba olahraga cabang dinas ini seperti Kacap Dinkap dan yang lain-lain. Ketika ada kegiatan-kegiatan lomba olahraga MGMP olahraga itu juga melaksanakan Bu. Jadi itu juga sudah kita programkan, yaitu kita danai BPOPP dan juga Parmas. Lomba BKK ini adalah salah satu kegiatan yang memang kita saya itu memprioritaskan harus ikut setiap tahunnya. Di antaranya adalah LKS, kemudian FLS 2N, O2SN, dan juga lomba BKK. Itu saya harap semua pembimbing-pembimbingnya ini kita harus ikut untuk meningkatkan kualitas dari siswa-siswi di SMK YP 17 Pare. Lomba literasi, kemah akbar, dan juga ini yang saya sebutkan FLS 2N. Nah, FLS 2N kurang 2. Oke, lanjut Pak Abi. Nah, ini ada foto Bapak ganteng kita. Nah, iya. Iya. Lanjut. Ya. Yang indikator berikutnya, indikator yang ke-9, iklim kebinekaan, peningkatan kompetensi guru untuk memahami toleransi, kesetaraan, moderasi beragama dan budaya. Nah, ini setiap triwulan kita laksanakan Bu. Kemudian ini penanggung jawabnya adalah
Pak Abi ini guru agama. Nah, kemudian penguatan pendidikan karakter Pondok Ramadan itu didanai BPUPP dan juga Parmas tanggal 6 sampai dengan 25 Maret. Ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena kali ini itu sesuai dengan edaran ataupun juknis yang sudah disampaikan dari dinas bahwa pelaksanaan Pondok Ramadan ini mencakup seluruh siswa. Jadi pada tanggal 6 sampai dengan 25 Maret itu kita kelas 10, 11 dan 12 itu langsung melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan ini secara serentak, Bu. Tidak ada kegiatan belajar mengajar yang reguler, semuanya kita laksanakan untuk peningkatan karakter ini, termasuk peningkatan kekuatan iman mereka dengan kita mendatangkan guru-guru dari pondok pesantren yang ada di sekitar sekolah. Untuk seluruh siswa kelas 10, 11, 12. Ini didanai oleh BPUPP dan juga komite. Penanggung jawabnya guru agama. Kemudian yang indikator berikutnya iklim kebinekaan PHBA, PHBN dan perangkat perayaan hari besar agama nasional dan daerah ini setiap triwulan ya, iklim kebinekaan. Penanggung jawabnya guru agama dan juga wakil kesiswaan. Lomba PHBN biasanya pada bulan Agustus. Nah, itu penanggung jawabnya wakil kesiswaan. Berikutnya kemampuan literasi, kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik dan dianggar kepala perpustakaan ini ya. Alhamdulillah baru-baru ini kita juga mendapatkan tambahan buku, Bu, dari pemerintah kabupaten, dari Pemkab sejumlah 297 buku untuk menambah koleksi buku di perpustakaan SMK YB 17 Pare, sehingga itu bisa menambah kemampuan literasi untuk siswa. Lanjut Pak Abi. Ya, masih kemampuan literasi, peningkatan kompetensi guru dan memperkuat literasi ini pada bulan April dan Agustus. Pengembangan kegiatan literasi dan numerasi itu pada setiap triwulan. Kemudian kemampuan literasi adalah kegiatan pemberdayaan perpustakaan untuk pengembangan minat baca. Penanggung jawabnya masih kepala perpustakaan pada bulan Mei. Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi Mei dan November. Kalau yang seperti ini peningkatan kompetensi guru memperkuat numerasi, kegiatannya bisa berupa IHT, kemudian workshop dan seterusnya. Pengembangan kegiatan literasi dan numerasi ini masih penanggung jawabnya Pak Arif ya, setiap triwulan. Nah, untuk penyerapan lulusan tadi indikator kita sudah baik dan nilai sudah naik dari tahun sebelumnya, masih tetap kita pertahankan, kita programkan untuk meningkatkan lagi, yaitu pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK. Ini ya, pemantauan kepekerjaan lulusan tracer study. Nah, jadi kita untuk tracer study siswa, kita wali kelas itu juga sudah kita himbau anak-anak didiknya yang wali kelas 12 untuk tetap aktif berkomunikasi di grup selama 2 tahun untuk tidak left group, karena kita harus men-tracer kegiatan mereka apakah lulusan kita itu sudah betul-betul terserap di dunia industri, dunia kerja, sehingga kita bisa men-tracer mereka. Penyelenggaraan BKK. Nah, ini ya termasuk lomba BKK. Itu jadi hari ini, Bu, kebetulan hari ini kita juga sedang melaksanakan bursa kerja tersebut. Hari ini ada 2 yang kita hadirkan. Dari mana, Putri? Saya lupa. Dari Yakakou dan dari Indoprima Gemilang. Sekarang sudah sedang berlangsung, Bu, dan lumayan banyak yang hadir, termasuk dari siswa-siswi kita kelas 12 maupun dari alumni yang mungkin masih ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian penyelenggaraan kegiatan UKK, sertifikasi kejuruan peserta didik,
Ini baru saja kita verifikasi hari ini, pelaksanaan tanggal 17 sampai dengan 26 Februari 2025 didanai BOS dan juga komite. Penanggung jawabnya dari mana ini Pak Arif? Langsung ya, langsung kaprok. Penyerapan lulusan SMA, penyerapan lulusan SMK, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan melalui PMM. Jadi kami untuk PMM ini Bu ya, itu tetap kita secara intensif memantau PMM Bapak Ibu guru dan panjenengan sebagai bisa langsung menilai bagaimana aktivitas ataupun keterlibatan dari guru-guru dari SMK YP 17 Pare dalam PMM itu. Dan ini tambahan untuk pendukung MOU dengan UBIK dari Malang. UBIK itu sebuah perusahaan yang meliputi berbagai macam perusahaan yang tergabung di situ. Ini bisa memfasilitasi kita untuk kerjasama baik magang guru, PKL siswa, kemudian tutor pelatihan ya, mendatangkan tenaga ahli ke sekolah, kemudian juga untuk siswa, kemudian jurusan yang bisa difasilitasi meliputi dari sekolah kami Bu, ada bisnis digital, akuntansi, DKV ya, 3 kompetensi keahlian yang bisa difasilitasi oleh UBIK yang dari Malang ini. Yang satunya tadi mana Pak Abi itu? Oh, ini adalah dari ini BKK, tim BKK itu juga sedang melaksanakan MOU dengan beberapa perusahaan, termasuk dari Magetan kemarin ketua BKK kita langsung saya berangkatkan ke Magetan untuk MOU dengan Dudi. Itu yang kita upayakan Bu, agar kita betul-betul bersinergi dengan Dudi. SMK tidak bisa berdiri sendiri tapi harus match dengan industri. Ya, ini berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan Bu, yang kurang kita adalah partisipasi warga satuan pendidik. Ya, kegiatan melibatkan orang tua peserta didik tadi sudah saya sampaikan dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan. Ini perlu kita galakkan. Ya, karena tadi nilai kita turun pada indikator tersebut. Ini penanggung jawabnya langsung oleh Wakahumas didanai BOS. Ini kita hadirkan orang tua, nanti kita sampaikan program kita, kemudian mungkin ada sumbangsih dari orang tua itu agar nanti untuk ke depan program sekolah itu bisa betul-betul melibatkan mereka, keterlibatan dari sumber daya di sekolah meliputi guru, siswa, orang tua, komite, tokoh masyarakat itu benar-benar bisa terserap di sini Bu. Kita agendakan pada Juni, Agustus dan Desember. Ini kita barengkan pada saat mungkin penerimaan rapot dan juga pada saat awal peserta didik baru itu hadir, jadi kita bisa tahu masukan dari orang tua siswa. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, kegiatannya programnya adalah peningkatan mutu ini yayasan dan kepala sekolah. Ini berupa evaluasi Bu, kita lakukan setiap bulan pada hari minggu pertama, pada hari Selasa sepulang sekolah setiap minggu pertama kita melaksanakan evaluasi dari yayasan dan juga kepala sekolah. Tidak ada dananya karena memang tidak diberi molaikatan Bu. Nah ya, molaikatan karena memang ini rutin kita laksanakan. Ini beliau Pak Hari juga selalu hadir. Dari situ bisa kita efektifkan Bu. Intinya kita evaluasi betul dan seluruh guru, staf itu hadir dan betul-betul kita lakukan evaluasi bersama. Dan ini efektif Bu, meningkatkan loyalitas, kedisiplinan dan juga partisipasi dari guru karyawan itu meningkat dengan adanya kegiatan ini. Berikutnya adalah program dan kebijaksanaan satuan pendidikan melibatkan orang tua peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan, khususnya berupa kegiatan akademik dan non-akademik. Ini penanggung jawabnya Wakahumas.
jadwalnya pada Juni, Agustus, dan Desember. Lanjut. Nah, alhamdulillah selesai. Mungkin ya demikianlah program kerja kita pada bulan Januari hingga Desember nggih. Barangkali ada masukan ataupun tambahan ataupun sanggahan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Niken sebagai Ketua Komnas, Ibu Kepala Sekretariat dan Bapak Ibu yang hadir, staf semuanya saya hormati. Alhamdulillah saya ketika diberi kesempatan karena segalaku sebagai yayasan, ada satu tambahan atau masukan dan satu pertanyaan. Ini yayasan sendiri malah tanya Tidak apa-apa. Ini semuanya nanti ya. Gini Bu Riken, jadi ada tambahan. Sebenarnya tadi yang paling pokok fokusnya adalah adanya nilai kurang yaitu dari karakter. Itu yang selalu saya tekankan setiap kali kita evaluasi rapat pada karakter. Karena memang karakter itu dari untuk membina karakter siswa itu dari berbagai unsur ya, tidak hanya kita sekedar dengan ini sudah banyak yang upaya adanya ekstra-ekstra yang lain, meskipun salah satu ekstra belum dimasukkan di situ, padahal itu sangat penting gitu. Berbasis bimbingan akidah dan syariat Islam, bimbingan kita selalu mengadakan setiap Sabtu pagi. Tapi saya lihat pun nggak ada di situ. Nah itu satu pertanyaannya. Itu setiap pagi pasti setiap minggu sekali pasti kita adakan. Kemudian yang tambahan saya adalah yang paling penting selain adanya pembinaan dan ekstrakurikuler yang paling banyak tadi, juga adalah karakter anak itu juga mengikuti dari karakter pendidik. Itu yang paling penting. Sehingga mungkin sebagai kepala sekolah dulu itu mungkin cukup berat juga dengan terbebani oleh sekolah yang tingkat besar, murid tingkat banyak, tentu sangat kompleks permasalahannya. Tidak hanya dari sisi secara teknis, tapi juga bisa non teknis. Itu yang paling penting, harus ada kerjasama dengan yayasan. Mau nggak bisa dipikir sendiri. Ya, nah, yang non teknis ini yang paling penting. Karena non teknis di luar aturan dan sebagainya. Karena non teknis masalah kejiwaan, psikologi juga ya. Karena itu yang kadang-kadang justru menghambat kerja kita dalam sisi teknisnya, karena adanya sisi non teknis tadi. Mungkin tidak hanya non teknis, juga mungkin yang irasional juga. Karena yang irasional, karena ini dulu kan kasutan juga. Jadi itu harus ada kerjasama dengan yayasan, mau nggak mau. Jadi mungkin insya Allah besok kita mengadakan hataman Quran di sini. Kita selalu rutin setiap Jumat pagi kita yasinan. Itu juga satu faktor untuk mengatasi yang irasional tadi. Ya. Itu harus ada kerjasama yang baik dengan yayasan dalam hal semacam itu, terutama dalam hal yang non teknis. Mungkin dari sisi administrasi teknis mungkin saya kurang banyak mengikuti, tapi dari sisi itu mau nggak mau kepala sekolah harus bekerja sama dengan yayasan, karena menyangkut juga nanti yang sifatnya yang non akademik, dalam arti tentang kepegawaian, ya, tata tertib sebagai pegawai, sebagai karyawan dan sebagainya, itu tidak bisa diatasi sendiri oleh kepala sekolah, karena sekolah ini kan besar, guru dan tenaga pendidik kan banyak, dan juga masalah semakin kompleks. Mungkin itu saran dari saya, dan juga satu masukan dari masalah basis yang perlu dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan juga tambahan dari Pak Hari. Betul seperti yang disampaikan Pak Hari, Bu Niken, untuk meningkatkan karakter, untuk membina karakter siswa,
kita setiap Jumat pagi kita laksanakan kegiatan doa bersama, membaca Yasin, tahlil yang kita mulai sebelum ke KBM dimulai. Jadi untuk hari Jumat khusus itu biasanya KBM dimulai pada jam 6.45, itu kita mulai jam 6.15, jam 7.15. Jadi jam 6.45 sampai dengan 7.15 itu khusus untuk doa bersama, pembacaan surat Yasin, dan itu secara terbimbing. Jadi semua guru itu sudah masuk ke kelas masing-masing. Jadi anak-anak itu setiap Jumat pagi berdoa bersama. Dan juga untuk yang beragama non-muslim itu setiap hari Jumat jam 11 dilaksanakan kegiatan sesuai dengan keagamaannya. Dan tambahan setiap selapan ya, setiap selapan. Kalau Kamis itu Kamis Wage atau Kamis apa setelah itu kita laksanakan juga kegiatan khataman. Ini sasarannya adalah guru. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hari bahwa untuk membina karakter siswa, kita juga perlu membina karakter seluruh warga sekolah untuk menjadi teladan. Yaitu gurunya kita hadirkan setiap hari Kamis 1 bulan, bukan 1 bulan ya, 18 sekali, itu sekitar 35 hari. Nah itu untuk ada pengajian dan juga khataman Quran, termasuk besok hari Kamis itu. Itu aja. Terima kasih Pak Hari. Ada dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo silakan. Saya silakan. Terima kasih. Ini program yang sudah terlaksana tadi mungkin juga belum tersebut di sana, yang dampaknya juga sangat luar biasa, khususnya positif buat kita terkait dengan menjalin hubungan dengan orang tua siswa. Mungkin program yang sudah direncanakan yaitu home visit. Tadi belum disampaikan di situ. Wali kelas untuk mengunjungi seluruh rumah anak didiknya. Jadi selain untuk mengetahui kondisi sebenarnya mereka, juga untuk menjalin komunikasi yang positif dengan para orang tua. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Putri. Seperti yang disampaikan Putri, Bu Niken. Jadi saya untuk wali kelas, khususnya wali kelas 10 itu yang siswa baru, itu saya mewajibkan. Jadi siswa itu punya hak untuk dikunjungi, meskipun dalam keseharian siswa itu di sekolah tidak bermasalah. Jadi wali kelas mengunjungi rumah dan kita buatkan buku. Kita buatkan buku kunjungan. Jadi wali kelas A itu sudah mengunjungi 36 siswa di kelasnya, langsung lengkap dengan data. Ada permasalahan, entah anak ini tinggal dengan siapa di rumah, kondisi orang tuanya bagaimana, secara materi, secara psikologis, semuanya ada di situ. Sehingga itu kita jadikan dasar untuk penanganan siswa tersebut ketika bermasalah. Jadi kita jemput bola untuk mengantisipasi ketika ada masalah. Tadi memang lupa belum di situ, dan itu juga salah satu bentuk untuk membangun kerjasama. Jika ada masukan-masukan dari wali peserta didik itu ke sekolah, seharusnya begini loh Bu di sekolah itu, ini semua kita tampung. Jadi kita laksanakan pertemuan dengan wali kelas itu secara periodik untuk menampung hasil dari kunjungan tersebut. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti demikianlah penyampaian program sekolah. Demikianlah penyampaian program sekolah, observasi pada yang diobservasi langsung oleh Ibu Pengawas pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan bisa terlaksana dengan baik demi kemajuan dan kebaikan dari lembaga kita SMK YP 17 Paring. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita berikan